habis ini bekerja di salah satu puskesmas ya. dan katanya guys dia sering mengalami kejadian mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampurasun. Bareng Agis nih. Jadi Agis ini bekerja di salah satu puskesmas Ya. dan katanya guys dia sering mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadiannya ya tetap stay tune dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Ya gimana aja nih kejadiannya. Tadi sih gue sempat sebelum on cam sempat ngobrol sedikit. Ada yang ketika ngetik printer ya. Printer nyala sendiri jalan sendiri tapi kertas kosong. Itu gimana ceritanya? Ya karena jadi itu. Dan juga saya di puskesmas ini nggak cuma satu puskesmas, jadi ini udah kedua kalinya pindah. Jadi yang banyak cerita mistisnya itu sebelum Di sini. Iya, sebelum di sini dulu. Ya memang kan kalau di sini nggak terlalu ini karena mungkin Dekat perkotaan. posisinya perkotaan, lampu-lampunya terang. Ya jadi kan kalau yang saya tahu mereka itu lebih senang di tempat gelap, tempat lembab. Kalau di sini gelapnya mana Pak? Gelapnya terus lembabnya di mana? Jadi gue juga nyaman di sini gitu loh. Ketika kan biasanya posisi kalau misalnya ke tempat-tempat yang pas ada itunya itu pasti ngerasain gimana gitu. Iya, kayak merasa kita kok gerak itu. Terus ada yang tadi ngikutin, ada yang liatin gitu kan. Ya itu sebelum saya kesini sih banyak cerita mistis hampir tiap hari kalau saya. Oh gitu? Iya tiap hari. Kalau saya lagi malam ya, jaga malam pasti ada aja. Kalau di sana tuh jadi tempatnya tuh kayak labirin panjang, lega aja. Dia belok, nah di lorong-lorong itu lampunya redup. Ya. Punya redup, terus bertingkat. Nah yang tingkat paling atas tuh jarang ada yang datang kecuali siang yang ada aktivitas itu. Ya, kalau udah lewat jam 3 itu nggak ada. Berarti posisi terpusatnya energinya kebanyakan di sana, mungkinnya di lantai 2 itu ya. Lantai 2 itu. Saya sudah berapa kali sering kayak ke WC, suara air hidup Ngocorin. keran kan kaget. Malahan saya pernah pernah nggak ada yang nembak, nggak ada yang ngejawab. Penasaran kalau misalnya dibuka takutnya ada orang itu, malah nanti disiram. Karena ditungguin aja sampai 5 menit. Pas dibuka nggak ada apa-apa, keran juga nggak hidup. Kan aneh. Iya, saya pernah itu sekali. Terus saya ngetik. Ya salah ngetik udah malam ya. Terus mau ngantuk sih saya juga. Jadi nyelingin ngetik. Kita buka YouTube, nonton anime gitu. Ya emang abis ini Japanese Flurfans. Iya nonton anime lah. Bentaran pas lagi asik-asik nonton, tiba-tiba cek. Wah, pada suara yang ngepri. Cek. Pas dilihat emang benar.
printan itu ngeprint terus. Tapi karena saya penasaran, saya lihat hasilnya apa sih. Takut ada wajah apa sambil deg-degan juga nih. Akhirnya penasaran. Saya lihat kosong, nggak ada apa-apa. Padahal itu si komputer itu mati, keadaan mati. Mati? Iya mati. Komputer mati tapi printernya hidup gitu. Itu print aneh, kosong aja. Iya. Masalah printer saya belum pernah ngalamin masalah printer. Jadi kalau habis itu printernya nyala ya, jalan, terus ngeprint sendiri tapi kosong. Kalau gue itu error Pak. Dibikin error. Iya. Itu di satu tempat daerah Mursari, daerah Mursari Tasik di kota gitu kan. Itu ada satu tempat yang si tempatnya itu posisinya tuh jauh-jauh. Jadi posisinya ini ruangan ini ruangan ini. Gitu. Nah, gua kalau ngeprint itu sampai jam 10 malam dulu pas masih kerja di IO. Iya. Sampai jam 10 malam itu kalau posisi lagi ngeprint, wah udah kalau udah di error mas. Sampai sempet bilang gitu kan, udahlah jangan bercanda lah, males nih, capek nih gitu kan. Ya mereka juga ngerti, paham. Iya. Jadi kayaknya mereka tuh ingin main gitu ya. Eksistensi dia mereka nemenin kita ya. Jadi mereka tuh lihatnya, sendirian aja kasihan gitu. Oh jomblo ya Pak. Kalau dia jadi ditemanin kan, nggak ada hiburan itu. Kayaknya gitu sih mikirnya. Karena ada emang benar juga. Apalagi kalau yang yang ininya cewek Pak, genit Pak. Bener Pak, genit Pak ini mereka itu. Aduh, nyeri ya. Nah, terus apa lagi nih selain printer sama keran yang nyala sendiri? Kalau di sana kan ada IGD ya. IGD banyak lah yang kecelakaan, ada meninggal dunia. Otomatis si ambulan yang mengangkutnya itu kan hampir tiap hari ada pasien. Kita mengangkut korban meninggal di tempat kita angkut. Saya pernah sekali nggak sengaja kayaknya. Jadi pas saya pakai ambulan itu, pas saya pulang ke rumah, kayak ada yang ngikutin. Anjir. Makanya nih ambulan nih malam ini. Terus saya pulang malam biasa pulang istirahat ya. Di jalan Mangin, sepi kan? Sepi. Naik motor, kayak ada yang ngikutin, lihat di spion, nggak ada apa-apa. Ada siapa? Tapi perasaan kayak berat gitu. Ada yang kayak dibonceng gitu ya. Pas mau lihat ke belakang, deg-degan. Jadi lirik aja dikit gitu. Takutnya kan posisi pas. Ya, kaget kan. Jadi kita lirik aja dikit di spion, tapi kosong lah, nggak ada apa-apa. Nah, itu saya gitu. Terus saya juga pernah lihat kayak bayang sekelibat di ambulan. Jadi kayak orang yang bangun tidur gini posisi. Karena di sana tempat parkirnya itu sepi. Jadi sepi terus gelap, reduplah cahaya. Jadi kan kelihatan ya, karena disinari lampu itu kan si ambulan itu. Jadi kalau misalnya ada apa yang di dalam ambulan itu kan sering membayang gitu. Nah itu saya nggak sengaja waktu itu saya mau ke WC. Kalau mau ke WC ya sengaja kan pasti ngeliat gitu ya, otomatis lah ya. Kok kayak ada yang gini gitu. Kayak perasaan aja gitu. Nah saya ke WC
habis beres ke WC balik lagi, penasaran kan, kayaknya tadi itu kayak ada yang gini, ada kayak orang gitu ya, saya deketin lah ke perempuan itu. Di sana posisi saya sendirian, karena teman-teman yang lain di ruangan depan. Oh, berarti di belakang ya posisinya. Misalnya saya juga teriak, ada beberapa menit lah baru mereka bisa datang kalau jauh. Nah itu saya memberanikan diri, saya deketin ambulannya. Penasaran, takutnya ada orang iseng apa kan. Saya deketin gitu, sudah kayak jarak 3 meteran lah kurang lebih. Si yang untuk ngambil pasien itu bergetar bunyi. Wajah ya. Nggak gempar. Wah ini mah nggak benar ya. Iya nggak benar nih. Bunyi itu. Karena waktu itu saya nggak bawa HP sih, jadi kalau saya bawa HP aja video kontan. Ini contoh anak milenial. Iya, itu saya lupa nggak bawa HP, jadi pas itu getar mau video gimana, nggak bisa nih. Gimana masih mikirin kira. Iya, harus sekali ya. Aduh itu. Kadang kagak pasien teh. Kagok. Terus kita kan jadi kayak ngeblank gitu. Cuma kaget itu. Aduh. Itu benar-benar tuh. Itu kayak ada yang ngegerakin. Aneh jadinya. Padahal mobilnya dia nggak goyang, gempa enggak, bunyi wajah itu. Tapi saya nggak teriak sih. Nah, kalau teriak malu. Berarti masa cowok teriak. Berarti energi mereka itu kuat gitu. Sampai bisa gerakin badan, gerakin apa tempat tidur gitu ya. Gerakin benda-benda itu energi mereka kuat. Iya. Yang buat terus seperti itu. Soalnya saya juga kayak ngerasa kayak selalu panas itu ya kan. Redang lah istilahnya. Karena cuaca jam 1 jam 2 itu kan adem ya. Pagi di luar itu pernah sih. Apalagi kalau saya di ruangan sendirian, di ruangan atas kayak jadi lemas. Kayaknya kesedat ya. Disedot berat gitu. Kayak berat ya. Iya, kayak lemas lemas. Ya, itu. Dan juga teman-teman saya nggak pada berani gitu. Di ruangan atas itu. Jadi mereka milihnya bawah. Kalau saya tempat kerjanya di atas, jadi mau nggak mau Tuntutan pekerjaan di atas. Soalnya redup sih, kalau bisa dilihat redup. Kalau di sana nggak seterang di sini. Ya kalau di sini kan jadi ya nyaman lah gitu. Di sana ya tempatnya panjang. Dan posisi kalau nggak salah itu pinggiran ya, pinggiran kota itu kan. Iya. Sampingnya sawah kan, jauh kemana-mana. Jalan lurus. Terus. Itu kan kalau jalan lurus logikanya rawan kecelakaan tuh. Rawan kecelakaan. Saya juga pernah, kan saya juga di sana suka ngotak-ngatik kayak misalnya CCTV error gitu. Kenapa sih ingin tahu aja gitu. CCTV error nih, kenapa nih? Ini itu CCTV di situ kan banyak ya. Jadi kalau malam itu suka ada yang tiba-tiba ngeblank. CCTV itu Tiba-tiba ngeblank. Kalau enggak kayak ada kabut. Kita pernah ngecek itu ada kabut di CCTV. Itu mah kabut ya. di posisi lampu. Iya. Sama ya. Kedip. Biarin lah. Nah itu udah berapa kali Sosok apa yang paling ngeri di sana itu?
sosok sih ini ya, kalau kayak bayang-bayangan itu jadi kayaknya bayangan wanita gitu. Nah, kayak dengan bulan soalnya kayak ada rambut itu panjang kalau di sana itu. Kalau ya kata teman saya juga yang pernah lihat gitu ya, dia bidan pernah lihat gitu, kayak ada sosok wanita yang kan di sana ada ruang melahirkan ya, masuk ke ruangan itu. Tapi pas dia lihat pintu gitu nutup, dia kayak nembus gitu. Iya, makanya kalau di sana bidan-bidan itu udah jam 9 si kamar udah ngumpul di sana. Takut. Dan katanya nyerupai bidan ya gitu ya? Iya pernah ada, cuma dia jadi kayak ke pasien. Jadi kami takutnya itu malah mengganggu pasien sih. Takutnya tuh kayak gitu. Tapi ada yang unik, bro, itu posisi di daerah Blitar, rumah sakit yang udah terbengkalai ya. Iya. Mungkin teman-teman yang sering ngikutin vlog-vlog channel-channel misteri kayak Kisah Tanah Jawa dan lain-lain tuh tahu. Kalau nggak salah rumah sakit Margi Waluyo di Blitar. Jadi posisinya itu ada suami istri, istrinya hamil tua udah 9 bulan. Ketika jalan-jalan cari makan atau apa, itu mungkin ketubannya pecah, akhirnya kan panik, nyari rumah sakit terdekat kan posisi. Nah, waktu itu rumah sakit itu berjalan seperti biasa rumah sakit yang berjalan gitu. Pelayanan. Pelayanan. Ada kan. Masuklah ke sana. Masuk ke sana, singkat cerita, pas subuh si suaminya pulang dulu ke rumah karena ngambil makanan atau ngambil salin gitu kan, apa sih, baju ganti. Iya. Ketika pulang lagi udah kembali seperti semula, terbengkalai. Waduh, ngeri ya. Ngeri gitu. Nah, si suaminya itu nyari lah akhirnya istrinya sama anaknya di mana. Dicari di bangsal ada, dicari di. Udah panik gitu ya. Udah panik lah, karena kan ngelihat posisi udah kayak bangunan terbengkalai gitu kan. Lihat dicari ke tempat mana-mana nggak ada, itu adanya di mana Pak ketemunya Pak? Di mana? Kamar mayat. Cuman alhamdulillahnya istri sama anaknya selamat Pak. Gitu. Jadi secara nggak langsung nolongin ya. Mungkin positif lah itu. Iya, nolongin. Karena kan di agama juga kan ada jin Islam, ada jin kafir. Yang mungkin positifnya mereka di sana jin yang baik hati gitu. Yang suka nolong. Tapi mungkin nggak tahu rajin menabungnya Pak. Iya, dan tidak sombong. Nggak tahu ya. Nah itu kan posisinya guys terbalik, ada pro yang kontranya, maksudnya bukan pro kontra. Ada yang Agis bilang kan tadi ngeganggu pasien, melayani pasien. Ini juga ada lagi yang membantu pasien gitu. Ya ini lah mereka itu sebenarnya. Iya. Jadi nggak selalu jahat gitu ya. Nggak selalu menakutkan. Ya. Ya ada juga yang baiknya. Iya. Nolong. Dan lucunya kalau bisa lagi mediasi, guys, itu mereka malahan pada cara liburan, malah jadi kasih biasa ya. ngajak eksistensi hayang curhat gitu kan. Ngajak. Selain itu apalagi ada lagi? Ya kalau saya kebanyakannya seperti itu. Ya seperti tadi kita jalan. Kalau teman saya lebih ekstrim lagi dia. Dia kan
ke WC. Ah. Di WC itu kan di sana ada bolongan gitu ya. Ada bolongan. Awalnya sih ngajakin saya, temenin lah, siun, ya malas itu. Wah, sorangan kalau laki dia. Udah dia sendirian, dia ke WC, saya beres ke WC, balik lagi, mukanya pucat terus keringatan. Tanya, kenapa coy itu gitu? Dia mah, ngapain gitu? Dia cerita, dia pas lagi pipis, terus nggak sengaja nengok, kayak ada yang ngintip, terus dia kayak panik, langsung keluar, tuh keluar aja dia, nggak disiram kayaknya, langsung keluar. Ya, saking paniknya itu. Jadi pas dilihat mukanya itu pucat, terus keringatan. Gak tahu nih caranya basah kayaknya. Lagi enak-enaknya kan. Iya. Apalagi kalau di tengah-tengah Pak. Ingat sengaja lihat. Aduh gitu. Iya katanya itu. Pas tengah-tengah gini, halo. Kaget dia. Dia kayak kayak ada yang ngintip. Waduh, langsung ya. Potong kesal. Langsung jurus 1000 langkah. Pas dilihat kan, ada apa malahan tuh si Ramula gitu. Aduh, ada aja. iya, kalau di sana mah ada kocak nih sana, karena untuk pasien yang kecelakaan rame. Memang itu posisinya kebanyakan pasien kecelakaan semua itu bisa atau gimana? Kalau malam sih ada yang melahirkan, ada banyak lah, beragam gitu. Kalau apalagi kalau misalnya mendekati Lebaran, banyak dia kecelakaan. Ya pemudik mungkin ya. Yang kelelahan kan, ya tahu. Di sana kan soalnya di sana jalan lurus, terus yang terdekat yang puskesmas itu. Kalau ada apa-apa nyarinya ya pasti ke sana. Ya, memang enak banget sih ketika posisi di sana panas juga kitanya. Panas pengen ngebul gitu kan ada gitu. Rasa jalan yang lurus itu. Jadi guys, memang tempat yang diceritain sama Agis itu gue pernah berapa kali ngelewatin. Ada malam juga, ada siang juga, dan memang posisi itu jalannya tracknya itu lurus, enak ya. Enak. Posisi itu kadang jadi ada panas juga, pengen ngebut. Bener? Pengen ngebut. Jadi mungkin itu salah satu yang ya ngajak inilah. Iya, biasa lah. Ngebahayain gitu kan. Apalagi kan jalannya samping jalannya kan, sisi jalannya kan sawah. Terus ada parit juga kok nggak saya. Ada yang parit ada. Ya? Oh, iya. Sawah, parit. Ini di situ kan istilahnya jalannya sepi ya. Sepi juga gitu kan. Lampu penerangan juga kurang kan di sana. Gimana nggak ada kecelakaan? Ya, iyalah. Apalagi kalau jalan yang berlubang itu udah paling bahaya. Lubang habis hujan udah banyak yang lengkap. Iya. Siap. Ya, thank you bro udah mau nyeritain hal-hal mistisnya yang lumayan agak ngeri, tapi gua bawain tadi agak kocak biar nggak terlalu tegang gitu loh. Jadi thank you sekali lagi untuk Agis, ya jaga kesehatan. Ya, sama-sama. Semoga ya tadi gue bilang di video yang ngobrolin masalah corona, semoga corona cepat beres lah. Biar semua bisa tenang lagi, ekonomi naik lagi. Ya normal kemana-mana kita, adik-adik kita sekolah lagi gitu. Iya. Dan biar nggak ada ya macam-macam lah gitu kan. Ini ya gitu. Kita lagi video ini
Ada yang ngajak main ya. Aku dari tadi itu nyalanya apa? Nyala redup. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Biar asik gitu. Iya. Jadi istilahnya kita bisa berinteraksi gitu Ya karena kan yang gua tahu itu ketika kita kita ngobrolin mereka, itu mereka datang kepo gitu loh, sih ngomongin ulang ya. Gitu aja. Jadi istilahnya kalau kita bisa lihat banyak namanya. Berat Pak ini Pak, ngomong Pak. Jadi biasa kadang kalau bisa beres bini atau beres cerita misteri atau beres penelusuran itu pasti umum itu berat. Terus Pas kita posisi. gerah ya. Berat. Gerah pasti. Ya gitulah Pak, terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih juga yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Munir Fikri. Terus follow juga IG-nya Agis, apa namanya Agis? Agis W17. Oke, nanti ada di inilah Ya. subtitle Agis W17 ya. Iya. Siap. Gitu, pokoknya gitu aja lah. Jadi nggak perlu lagi basa-basi. Karena videonya udah terlalu panjang Pak. Iya. Ya gitulah, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.